Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Hari ini kita akan membahas, kalau kamu tuh udah jebol, kamu tuh harus jujur ke suami atau enggak? Atau mungkin ke calon. Pernah gak sih kalian mikir, aku tuh harus jujur gak sih sama calon suamiku? Kalau aku udah nggak utuh lagi, kalau aku udah kasarannya udah jebol. Itu istilah yang sering orang pakai. Dan pertanyaan ini rame banget mampir di DM-ku. Kalau dibilang 10 ada mbak? Ada. Dan rata-rata mereka menanyakan itu dengan, aku nggak tahu itu akun aslinya mereka atau enggak, karena nggak ada isinya dan nggak ada gambarnya, kosongan doang. Dan aku yakin juga banyak cewek yang lagi nonton video ini. Dan banyak juga dari kalian yang kebayang hal yang sama, dengan tiap malam mikirin hal yang sama, harus jujur nggak ya, harus jujur nggak ya. Enaknya aku nanya pendapatnya siapa ya? Ya Tuhan, kayaknya nih aku harus jujur, tapi gimana nanti kalau begini, gimana kalau begitu? Apakah aku harus jujur dari awal? Apakah aku harus menceritakan semuanya ke calonku? Hal kayak gini tuh bikin banyak perempuan tuh kayak dikejar-kejar target, gak tenang dan gak bisa lega. Dan hari ini kita bahas. Pertama, kamu harus tahu kalau pilihanmu itu cuma dua, jujur atau nutupin. Kalau kamu jujur, mungkin akan sakit di awal, mungkin akan ada marahan apa segala macam dan beresiko tinggi untuk ditinggal dengan berbagai macam alasan. Tapi seenggaknya, kalaupun pasanganmu atau calonmu akhirnya mundur, itu fair dan kamu terselamatkan dari pernikahan di atas kebohongan. Dan kamu nggak membangun pernikahanmu atas dasar kebohongan atau rahasia besar. Kalau pilihan kedua, kamu nutupin. Kamu mungkin akan aman sebentar, tapi kebohongan itu tuh kayak balon yang kamu tiup terus-terusan, suatu saat akan pecah. Pertanyaannya, kalau kamu memilih pilihan yang kedua di mana kamu nutupin, apakah kamu siap hidup dengan bom waktu yang kamu bawa setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dan kamu nggak tahu kapan ini akan meledak? Itu pilihannya cuma ada dua, tapi kita mau lurusin dulu. Jebol yang dimaksud. Jadi jebol yang aku maksud adalah pecahnya selaput darah atau himen. Dan penting kalian tahu kalau bentuk-bentuk selaput darah itu macam-macam. Bentuknya nggak cuma satu macam. Akan ada 1001 kasus, mungkin akan ada 1 banding 1000 kasus atau beribu-ribu juta kasus gitu ya. Dimana selaput darahnya benar-benar nutup. Kamu nggak bisa menstruasi dong. Selaput darah itu ada yang bentuknya jaring-jaring, bolong-bolong, ada yang cuma di pinggirnya doang. Jadi ketika masuk emang nggak ada darah sama sekali. Karena emang cuma di pinggirnya doang, jadi nggak ada yang robek. Ada yang titik-titiknya rapet banget, akhirnya ketika ada penetrasi dia sobek. Dan selaput ini itu bisa robek bukan hanya karena penetrasi penis, tangan juga bisa. Kamu olahraga yang terlalu ekstrim tanpa adanya pemanasan, tanpa adanya latihan bertahun-tahun itu juga bisa. Kecelakaan juga bisa. Jadi istilah jebol itu bukan hanya mengindikasikan kalau kamu tuh bekas pakai doang. Alasan jebol itu macam-macam, bisa disebabkan oleh macam-macam, nggak cuman karena kalian melakukan hubungan intim. Jadi please stop percaya dengan omongan toksik kalau bilang jebol berarti udah bekas pakai. Ingat, kamu itu manusia. Di tubuh ini, itu tubuh manusia, ada aliran darahnya, ada dagingnya, bisa gerak, bisa mikir. Kamu bukan kaleng sarden. Dan banyak ilmu kedokteran bilang kalau himen itu bukanlah satu-satunya indikator keperawanan. Jadi kalau masih ada cowok atau mertua atau keluarganya yang menganggap keperawanan adalah satu-satunya indikator. Jadi kalau ada cowok atau mertua yang masih percaya mitos itu, berarti mereka ketinggalan zaman dan nggak update. Bukan kamu yang salah. Oke, ada juga yang mikir kalau robek, ibarat baju, ya udah jahit aja. Toh sekarang operasi plastik itu udah masuk ke Indonesia banyak banget dan canggih-canggih. Ya udah tinggal oplas aja. Tapi pikirin, iya sih, itu akan dijahit kembali atau gimana deh? Tapi kan itu ada resikonya. Kamu harus bayar besar, kamu harus mau itu diobok-obok, recovery-nya lama. Belum lagi kalau ada resiko-resiko tertentu. Dan bisa robek lagi. Pertanyaan seriusnya, worth it nggak? Kalau kamu harus operasi plastik di selaput darah mau membuat itu menjadi perawan lagi, menjadi utuh lagi, tidak robek lagi, worth it nggak? Dengan rasa sakitnya, dengan uangnya, dengan resikonya, dan bisa robek lagi. Dan itu semua kamu korbankan hanya untuk menutupi masa lalu. Kalian coba lihat deh di luaran yang udah pernah operasi di bagian situ. Mungkin hasilnya nggak sama kayak yang aslinya, aneh. Atau mungkin malah ada terjadi komplikasi dan lain-lain. Kalaupun kamu iya operasi, mau kamu hidup dengan dibayang-bayangi oleh barang palsu, barang buatan, keadaan yang dibuat-buat, mau? Atau kamu lebih memilih untuk memulai semuanya dengan kejujuran? Banyak orang yang nanya, kalau misalnya udah jebol, sebenarnya cowok itu tahu atau enggak? Jawabannya, enggak ada standarnya. Enggak semua cewek itu pertama kali itu berdarah. Ingat, himennya, selaput darahnya itu bentuknya macam-macam. Kedua, enggak semua cowok mudeng dan paham tentang selaput darah. Ketiga, tes keperawanan atau virginity itu kayak enggak valid. Yang ada cuma apa? Stigma.
Balik lagi ke pertanyaan awal di video, mau jujur atau enggak? Kamu harus lihat calonmu. Kalau calonmu itu dewasa, jujur adalah pilihan terbaik. Kalau dia bisa nerima itu, dia berarti emang beneran calon yang baik dan emang buat kamu gitu. Cocok untuk dijadikan pendamping hidup. Karena apa? Karena dia nggak cuma menilai hanya dari keperawanan doang, hanya dari satu indikator doang, tapi dia ngelihat gimana sikapmu, gimana kepribadianmu, cocok nggak sama kepribadiannya dia. Indikatornya banyak, nggak cuma perawan. Nah, kalau ada satu cowok yang cuma mentingin ini doang, tapi nggak mentingin yang lain, dan nggak berkaca pada dirinya sendiri, sampah buaan. Dan kalau ada cowok yang cuma nilai dari selaput darahmu doang, itu dia kayak rasanya cuma mau fisikmu doang. Apakah di pernikahan tiap hari kamu buka selangkangan terus? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kamu akan kentak-kentu terus, ngemat-ngemut terus, seks terus? Enggak kan? Kamu perlu bayar listrik, kamu perlu kerja, kamu perlu ngatur rumah. Mbak, udah ada pembantu emang nggak mau kasih instruksi apapun. Bukan majikan yang baik berarti. Gimana cara bersihinnya, pakai apa bersihinnya, ini harus ditata di mana, emang kamu nggak ngurusin rumah. Sekarang gini, apa gunanya punya suami kalau kamu tiap hari itu hidup di bawah tekanan? Apa gunanya nikah kalau pondasi yang kamu bangun di awal itu sebuah kebohongan? Nikah itu hidup lama banget. Mbak Ada ngomong kayak gini kayak tahu-tahu, oh aku sedang menjalani proses itu, dimana aku pagi ketemu dia, siang ketemu dia, malam ketemu dia, mencret juga liatnya dia, bebelan juga ketemunya dia lagi, malas makan liatnya dia lagi. Nikah adalah hubungan seumur hidup yang lama banget. Dan kalau kamu harus memilih pilihan untuk berpura-pura terus di dalam pernikahan, capek banget, Cuk. Mau bertahan berapa lama? Ingat ya buat para cewek-cewek, nilai kamu itu bukan hanya ditentukan oleh selaput tipis. Nilai kamu tuh ditentukan dari siapa kamu sekarang yang dibentuk oleh masa lalu dan pengalaman yang udah kamu terima. Kalau masih ada cowok yang ngotot perawan adalah harga mati, satu-satunya indikator untuk aku menentukan dia istriku atau bukan, tinggal dia bukan jodohmu. Dan coba balikin pertanyaannya, apakah dia benar-benar cinta sama kamu? Apakah dia benar-benar mengenal kamu? Apakah dia benar-benar mengerti kamu? Apakah dia benar-benar mau sehidup semati sama kamu, menjalin rumah tangga denganmu, berdua saja denganmu? Ini judul bagus buat skripsi atau tesis. Apa hubungannya antara keperawanan dengan keberlangsungan di dalam pernikahan, keharmonisan di dalam pernikahan? Kalau dihubung-hubungin akan ada, tapi harus ada indikator yang menyambunginnya. Apakah kalau orang udah nggak perawan tuh terus nggak bisa nyapu, nggak bisa diajak ngobrol sama suami? Kan ora. Makanya aku bilang perawan atau tidak jadi satu-satunya indikator. Jadi kalau masih ada cowok yang menganggap perawan itu adalah satu-satunya indikator, coba tanyain, apakah kamu cuman jatuh cinta sama selaput tipis ini yang kalau aku jatuh dari sepeda itu bisa robek? Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena himen ini sangat tipis dan elastis. Dia bisa robek kapanpun, nggak hanya karena penis. Tapi bedanya kalau trust, kepercayaan antar pasangan, kesetiaan, itu kalau retak sekali, pecah sekali, nggak ada dokter yang bisa nyambungin lagi, benerin lagi dari awal tuh nggak ada. Jadi kesimpulannya, kamu mau menikah dengan calonmu ini dengan pondasi kejujuran atau kebohongan? Kalau calonmu itu emang tepat, emang beneran sayang sama kamu, emang udah cocok, dia nggak akan begitu mengambil pusing tentang jebol ini tadi, asal kamu nggak ngarang cerita, asal kamu nggak bohong. Dia akan lebih memikirkan, ketika ketemu kamu, dia pasti akan lebih memikirkan, kok bisa ya kamu mempunyai pribadi seperti ini? Kamu dibentuk dari keluarga seperti apa ya? Oh, kamu pernah punya trauma seperti ini, akhirnya kamu punya defensif yang kayak gini. Oh, masa lalu apa ya yang udah pernah kamu alamin? Oh, sekarang kok kamu udah jadi pribadi yang lebih baik, caranya gimana? Oh, sekarang kamu sama aku cocok banget ya. Ngerti gak sih? Lebih ke kayak gitu, bukan cuma perawan. Dan kalau jodohmu itu tepat, dia akan lebih peduli sama kamu sekarang, bukan sama masa lalumu. Masa lalumu cuma dijadikan referensi, iya, dilihat sedikit, tapi nggak diambil, dibawa ke depanmu, dibahas bareng-bareng, nggak perlu. Dia hanya akan lihat kamu sekarang dan menata masa depan. Dan kalau kamu kehilangan dia karena kamu udah jujur, percayalah kamu bukan kehilangan sosok calon suami, tapi kamu lagi diselamatkan dari orang yang salah. Ingat, harga dirimu nggak ada di selangkanganmu. Harga dirimu ada di sini, ada di sini. Dan gimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jadi aku harap setelah kamu nonton video ini, kamu bisa lebih tenang, bisa lebih mikir, bisa lebih tenang untuk menghadapi laki-laki yang mendekat atau calonmu sekarang yang mungkin manipulatif tapi kamu nggak kerasa, supaya kamu bisa menjalin hubungan yang enak ke depannya. Jangan terlalu diambil pusing tentang ini, kalau nggak cocok, cari yang lain. Kamu masih muda, dan hidupmu terlalu berharga kalau kamu dipenjara oleh selembar mitos. See you in the next video, bye!